Someone told me the love was only in the movies. It don't exist in real life these days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafa. Saya dari Stipam Padang, nomor BP 19.01120, kelas 2019C. Ingin menjelaskan tentang pengertian susunan sumsum tulang belakang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang medula spinalis adalah suatu saraf tipis yang merupakan memperpanjangkan dari sistem saraf pusat dari otak serta melengkunginya serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam ronggang tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang kedua. Sumsum tulang belakang ini juga dibungkus oleh selaput meninges. Bila diperhatikan secara melintang, sumsum tulang belakang sebagian luar tampak itu berwarna putih, substansi alba, dan juga bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu itu berwarna kelabu atau substansia grisea. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson atau neurit yang diselimuti oleh nyeblin atau bagian ini untuk dapat menghantarkan impuls menuju ke otak serta dari otak mengarahkan ke dokter. Bagian dari berwarna kelabu tersebut mengandung serabut saraf yang tidak ada nyeblinnya. Bagian ini dibedakan dua, yakni adalah akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral. Akar anterior, akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang ini adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi serta otak. Fungsi selanjutnya dari sumsum tulang belakang adalah untuk mengontrol garisnya refleks, termasuk itu gerakan refleks dari mata, hidung, serta lain-lainnya. Dan sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sumsum tulang belakang. Yang pertama adalah menghantarkan impuls dari reseptor indera ke otak. Yang kedua, menghantarkan impuls dari otak ke reseptor. Yang ketiga, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Yang keempat, sebagian pusat untuk gerak refleks dan juga memberikan kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Struktur dari bagian sumsum tulang belakang adalah sumsum tulang belakang adalah suatu kumpulan saraf terbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang tersebut terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen mempunyai ciri. Akar saraf depan ventral atau saraf eferen tersebut bertindak ialah sebagai motorik. Sedangkan pada akar saraf belakang dorsal atau juga saraf eferen itu bertindak ialah sebagai sensorik. Segmen-segmen pada sumsum tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah, antara lain: yang pertama, servikal atau leher terdiri dari 2 akar saraf. Yang kedua, torak atau dada terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga, lumbar atau perut terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat, sakrul atau pelvis terdiri dari 5 akar saraf. Yang kelima, coccygeus atau tulang ekor terdiri 1 akar saraf. Dari tiap-tiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Sebagian contohnya, saraf otak berveserafi pada bagian dada, kulit, otot pernapasan, serta organ-organ di dalamnya. Begitu untuk seterusnya sampai pada penversafari kaki. Bagian sumsum tulang belakang itu, apabila dilakukan pemontokan melintang, maka akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian abu-abu yang terbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Bagian putih atau substansia alba. Bagian putih atau substansia alba ini terdiri dari serabut saraf yang terdiri dari akson yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap sekelompok akson itu membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Cara kerjanya adalah saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otak dan kelenjar
di seluruh tubuh. Bagian dari abu-abu atau substansia grisea, sedangkan untuk bagian abu-abu substansia grisea pada sumsum tulang belakang itu terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi dua bagian, tiap-tiap bagiannya memiliki bagian yang tersebut dengan sebutan tanduk dorsal, yang kedua tanduk ventral, dan ketiga tanduk lateral. Tanduk dorsal itu dan ventral itu berhubungan dengan otot rangka. Sedangkan untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat pada sel saraf penghubung, misalnya asosiasi kolesterol yang akan menerima infus dari sel saraf sensorik serta akan mengantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf tersebut membentuk saraf urat saraf atau urat saraf yang membawa infus ke otak adalah sebuah saluran ascendant dan juga membawa infus yang berupa perintah dari otak itu merupakan saluran descendant. Untuk penjelasan mengenai sumsum tulang belakang dan pengertian sumsum belakang, fungsi struktur dan bagian terletak semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Baiklah, saya akan mengulang lagi pengertian sumsum belakang itu. Kalau menurut dari penjelasan dari Google, sumsum tulang belakang ialah saraf pipi yang menjadi ekstensi dari sistem saraf inti dari otak dan melingkupi serta dibentengi oleh tulang belakang. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang ialah pengangkutan untuk penghasilan rangsangan antara periferi dari otak. Fungsi lain sumsum tulang belakang yakni mengatur gerakan spontan, tergolong gerakan spontan daripada mata, hidung, dan bersebagiannya. Sumsum tulang belakang dibalut oleh membran Meninges. Apabila disimak secara horizontal, sumsum tulang belakang bagian luar kelihatan berwarna putih dan berwarna bagian dalam berupa kupu-kupu dan berwarna abu-abu. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak menyimpan neuron yang dibungkus dengan neblin. Bagian tersebut untuk meletakkan infus mengarah ke otak dan bagian otak mengarah ke efektor. Bagian yang berwarna abu ini menyimpan serat saraf yang tidak terdapat myelinnya. Bagian tersebut dibedakan menjadi dua, yakni pangkalan dorsal ataupun pangkalan posterior dan pangkalan ventral atau pangkalan anterior. Pangkalan dorsal atau penyimpanan neuron sensorik dan pangkalan ventral penyimpan neuron motorik juga. Bagian sumsum tulang belakang itu, yang pertama itu adalah saraf spinal, bagian dalam, kadal pusat, bagian tepi sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron motorik, sayap ventral, dan badan sel neuron motorik. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang ialah himpunan saraf terbentuk silinder yang berangkat dari otak bagian bawah kemungkinan membujur menelusuri saluran tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi berbagai irisan. Tiap-tiap irisan mempunyai seleras pangkalan saraf di kanan dan kiri. Pangkalan saraf depan atau pangkalan saraf eferen bekerja sebagai motorik, sementara pangkalan saraf belakang ataupun pangkalan saraf eferen bekerja sebagai sensorik. Sumsum tulang belakang itu ada 7 tulang belakang, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang pertama adalah ruas tulang leher atau ventral cervix. Terdapat 7 ruas tulang leher dengan ruas pertama adalah tulang atlas. Tulang atlas berfungsi untuk menunjukkan tengkorak atau ruas keduanya adalah tulang pemutar atau aksis. Adanya tulang atlas ini dan aksis ini memungkinkan kepala untuk berputar. Ruas ketiga sampai ruas ketujuh memiliki bentuk yang mirip dan tidak bersediaan dengan tulang rusuk. Yang kedua, ruas tulang punggung atau ventral thorax. Tulang punggung berjumlah 12 ruas yang berbentuk yang hampir serupa. Tiap ruas tulang punggung memiliki badan tulang dengan tonjolan tulang ke kiri dan ke kanan sebagai tempat persediaan dengan tulang-tulang rusuk ribs. Bagian tulang ini berlekatan dengan lengkungan ventral yang dilindungi dari sumsum tulang belakang. Di antara ruas tulang belakang terdapat tulang rawan atau kartilago.
Ruas tulang pinggang yang ketiga adalah ventral rumble, berjumlah 5 ruas tulang atau tulang pinggang merupakan ruas tulang belakang yang paling kuat dan besar dibandingkan ruas tulang belakang lainnya. Bentuknya hampir serupa dengan ruas tulang punggung, namun tidak bersediaan dengan tulang rusuk. Yang ketiga, ruas tulang kelangkang atau sakrum. Sakrum merupakan gabungan dari 5 ruas tulang yang bersatu. Tulang ini bersediaan dengan tulang gelang panggul dan ruas tulang pinggang terakhir ada tulang ekor. Yang keempat, ruas tulang ekor atau bisa dibilang dengan merupakan ventral terakhir atau tulang ekor atau coccyx adalah gabungan dari 4 ruas tulang yang bersatu. Tulang ini bersedia dengan tulang kelangkang. Kelainan bentuk tulang belakang ini, kelainannya itu adalah skoliosis adalah bentuk tulang belakang melengkung ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, kyphosis adalah berbentuk tulang belakang melengkung ke belakang. Yang ketiga adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke depan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga teman-teman bisa sama-sama belajar dengan saya. Dan jangan lupa ditonton videonya. Lapar.